Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita mendengar puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu. Salam salam tak lupa kita saling agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nantikan sampai dengan kelak jauh kiamat. Amin Allahumma amin. Baik, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Angga Ardiansa Hadir Pak. ada semua ya? Apa ada yang nggak hadir? Banyak yang nggak hadir nih Pak. Sama aja. Wahyu. Waduh, Bayu apa? Izin apa Alfa ini? Wahyu itu Alfa Pak. Alfa ya? Ya? Apa lagi yang tidak hadir? Panan Pak. Panan. Ya. Apa dia keterangannya? Sakit. Sakit. Baik. Belum Bapak mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi akidah akhlak, yaitu tentang menghindari akhlak tercela, licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Apakah anak-anak di sini sudah mengetahui apa itu licik, tamak, zalim, dan diskriminasi? Belum Pak. Nah, di sini yang pertama yaitu licik. Apa sih licik itu? Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, bahkan licik itu sering terjadi di sekeliling kita. Apa sih ciri-ciri orang licik itu? Yang pertama ialah tidak suka melihat orang lain bahagia. Nah, yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Yang keempat, ingin serba jalan pintas. Dan yang terakhir yaitu pandai menipu. Itu ciri-ciri orang licik. Bisa mencontohkan bagaimana orang licik, saudara Angga? Tidak bisa Pak. Oh, baik. Sekarang Bapak ambil contoh, ini orang licik. Nah, seumpama di kelas ini ada kegiatan ujian nasional. Nah, saudara Angga ini orangnya orang licik. Misalnya mengerjakan ujian nasional tapi sudah memiliki kunci jawaban atau membeli kunci jawaban kepada guru atau oknum guru. Itu tidak boleh dilakukan, karena ujian nasional itu harus jujur dan transparan. Apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Baik. Yang kedua ada sifat tamak. Tamak atau serakah. Dalam bahasa Arab di sini serakah disebut ialah sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Menurut istilah, tamak ialah kita kepada harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Haram, halal, hatam. Jangan seperti itu ya. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam surat At-Takatsur yang berbunyi Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya bermegah-megahlah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takatsur ayat 1-2. Coba saudara Angga bacakan surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dapat. Baik. Nah, di sini selanjutnya ada ciri-ciri orang tamak. Di sini ada 9 ciri-ciri orang tamak. Yang pertama, tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki. Yang kedua, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapat nikmat. Yang ketiga, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Misalnya tetangga punya motor. Nah, saudara ingin juga memiliki motor. Itu tidak boleh. Yang keempat, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Yang kelima, kikir, yang tidak mau hartanya berkurang sedikit pun, walaupun hartanya disisihkan untuk zakat, itu pelit, itu tidak boleh, Allah tidak suka. Ciri-ciri tamak. Yang nomor 7 ialah nomor 6, kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai keinginan. Nah, contohnya ada tetangga yang habis study tour. Nah, Angga diberi kaos atau diberi oleh-oleh kaos, tapi Angga tidak mensyukuri apa yang diberi dan malah menawar mana hal-hal yang lain seperti sepatu, sandal, itu tidak boleh. Nah, ciri tamak yang ketujuh adalah terlalu mencintai harta yang dimiliki. Nah, yang kedelapan, terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Ya, waktunya sholat 5 waktu ya berhenti mencari uang atau kerjanya berhenti. Dan kondisi tubuhnya diperhatikan. Kalau misalnya sudah tidak berdaya lagi atau sakit parah, ya jangan bekerja, tahu kondisi. Karena 9, atau yang terakhir, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Nah, yang selanjutnya, bahaya tamak. Orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Yang kedua, sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasul dan permusuhan. Yang ketiga, sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Yang keempat, sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sifat tamak membuat orang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang. Tadi sudah dijelaskan, sifat hartanya berkurang untuk zakat itu tidak boleh ya, jangan eman-eman. Cara menghindari tamak. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. Yang ketiga, membiasakan diri dengan sifat pemurah. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah dan zuhud. Yang kelima, meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat serakah. Yang keenam, menghindari sifat iri jika lihat orang lain banyak harta. Dan yang terakhir, sadar bahwa materi hanya hiasan hidup dan perantara menuju akhirat. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang licik dan tamak atau serakah ini? Jawab. Baik, coba lanjutkan. Yang ketiga yang akan kita bahas ialah sifat zolim. Nah, Angga di sini apakah sudah tahu apa itu zolim? Sifat zalim. Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Belum Baik. tahu. Di sini pengertian zolim atau aniaya. Menurut bahasa, kata aniaya sama dengan kata zolim yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Seorang yang beriman kepada Allah dan memegang teguh prinsip keadilan kesamaan derajat tidak akan berbuat aniaya, sebab ia sadar bahwa kezaliman merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati yang melakukannya. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, jauhilah dan takutilah kamu berbuat zalim, sebab sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan contoh perilaku aniaya atau zalim. Perilaku aniaya merupakan perilaku aniaya walaupun dilarang, tetapi masih saja kita lihat di tengah masyarakat.
adanya perilakuannya itu terjadi karena fondasi keimanan seseorang tidak dibina dan dijaga dengan baik. Di samping itu perilakuannya bisa muncul karena ketidakmampuan diri menjauh dari godaan setan. Gimana saudara Anda? Ya, sudah jelas Pak. Sudah tidak? Ya. Nah, di sini perlakuan ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, aniaya zalim terhadap diri sendiri. Pertama, aniaya terhadap diri sendiri. Aniaya terhadap diri sendiri ini zalim terhadap diri sendiri, misalnya sering melakukan perbuatan dosa, melakukan berzina, minuman keras, malas belajar, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya. Jangan sampai aniaya ini ada di dalam diri kita. Alhamdulillah min dzalik. Nah, yang kedua, aniaya zalim terhadap orang lain. Zalim aniaya terhadap orang lain. Aniaya terhadap orang lain ini misalnya merusak lingkungan sekitar, mengganggu ketenangan orang lain, seperti kita karaokean di rumah, tidak memikirkan tetangga yang sedang sakit, yang sedang punya anak kecil, itu tidak boleh ya. Nah, yang ketiga ada aniaya zalim terhadap Allah. Aniaya terhadap Allah. Nah, yang ketiga ini aniaya terhadap Allah, misalnya kufur, syirik, atau menyekutukan Allah, menduakan Allah. Seperti meninggalkan sholat itu kan sudah menyekutukan Allah, tidak percaya adanya Allah, dan menduakan Allah. Bahkan pindah agama itu sangat dibenci oleh Allah, ingkar dan sebagainya. Di sini dalam surat Al-Maidah dijelaskan yang artinya, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 47. Apa sih akibat negatifnya perbuatan aniaya ini? Ada yang tahu? Belum Pak. Nah, baik. Akibat negatif perbuatan aniaya ini ada beberapa macam. Yang pertama, dapat merusak persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, merusak tatanan hidup di masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik. Yang selanjutnya, merugikan orang lain. Dan yang terakhir, menghilangkan pahala amal perbuatan. Orang yang aniaya akan kekal di dalam neraka seperti diterangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 17, yang artinya maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, demikianlah balasan orang-orang zalim. Baik, licik, tamak, zalim sudah diterangkan. Bagaimana anak Angga, apakah bisa dipahami atau kurang jelas? Sudah Pak. Sudah bisa dipahami? Salah. Baik. Dan terakhir yang Bapak akan jelaskan yaitu yang keempat, diskriminasi. Diskriminasi. Apa sih pengertian diskriminasi itu? Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang bentuk dan contoh perilaku diskriminasi. Diskriminasi ini juga disebut dengan rasisme. Nah, contohnya di lingkungan sekolah. Nah, Anda memiliki teman yang asalnya dari timur, yang kulitnya berbeda dengan kulit kita, yaitu kulit hitam. Tapi Angga dan teman-teman itu mengucilkan atau menjauhi orang hitam tersebut,
Tidak boleh itu seperti itu ya. Ya, Pak. Harus saling merangkul satu sama lain. Apa sih bahaya diskriminasi? Yaitu munculnya ketidakadilan di masyarakat. Yang kedua, mudah berlaku sombong. Yang ketiga, merasa lebih baik dari yang lain. Yang keempat, diskriminatif akan membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. Ya. Baik, apakah bisa dipahami diskriminatif? Sama. Baik. Sini Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan dikumpulkan ya. Ya. Baik. R. Baik. Baik. Silakan ditulis ya. Ya, Pak. Yang pertama, jelaskan bahaya dari perbuatan licik. Sudah? Ya, Pak. Ini ada 5 soal. Yang kedua, bagaimana cara menghindari perbuatan tamak? Sudah? Ya, Pak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan 3 bentuk perbuatan zalim terhadap masyarakat. Ya, Pak. Yang keempat, sebutkan bahaya dari perbuatan zalim. Yang keempat, sebutkan bahaya dari perbuatan zalim. Terima, Pak. Yang kelima, yang terakhir, jelaskan bahaya dari diskriminasi. Sudah? Ya, Pak. Nah, baik. Itu Bapak kasih tugas untuk minggu depan dikumpul ya. Ya, Pak. Sebagai sebagai nilai tambahan di rapor. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Tidak, Pak. Baik, Bapak akan tutup pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila Bapak banyak salah dan keliruannya. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.